Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman SPDSD dengan nomor UKG 20169841490 dari UPTD SD Impres Tumbu. Saya sebagai peserta PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dari Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Ulangi. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, Pak. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai, saya minta ketua kelas untuk maju ke depan untuk menyiapkan kelasnya dan memimpin doa sebelum mulai belajar. Silakan. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman dan daraja. Amin. Alhamdulillah, semangatnya luar biasa. Jadi saya ingin tanya, siapa yang hari ini, pagi ini sudah sarapan? Saya, Pak. Alhamdulillah, semuanya sudah sarapan. Kemudian siapa yang tadi malam tidurnya nyenyak? Saya, Pak. Alhamdulillah. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran hari ini. Sekarang saya ingin cek kehadirannya dulu. Akbar Muhammad Nur. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Putri Azhara. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Muhammad Sawal. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana, hadir semua? Hadir, Pak. Alhamdulillah, ternyata hadir semua. Jadi, tapi sebelumnya, sebelum kita mulai, ya, perlu kita panaskan dulu, ya, semangat kita. Sama seperti kendaraan, itu sebelum kita pakai, kita panaskan dulu mesinnya. Jadi kalau kita, apanya yang perlu dipanaskan? Otak kita yang perlu dipanaskan. Jadi, untuk memulainya, silakan ikuti apa yang saya sampaikan. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Dengan semangat, tentu pembelajaran akan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi sepertinya masih kurang kalau kita tidak menyanyikan salah satu lagu daerah. Apakah kalian hafal lagu Ampar-Ampar Pisang? Hafal. Oke, kalau begitu kita coba nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, mulai. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji diurung bari-bari, mangga lepok mangga.
Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Sekarang Pak Guru ingin bertanya. Siapa di sini yang pernah jalan-jalan ke kota lain? Misalnya nih Makassar. Siapa? Saya, Pak. Oke. Nah, pada saat di sana, apakah kalian itu pernah merasa seperti ini? Itu waktu malamnya lebih panjang atau waktu siangnya lebih panjang? Adakah perasaan seperti itu? Saya, Pak. Ada. Oke. Siapa kira-kira yang bisa menjelaskan pada saat pergi ke suatu tempat? Saya, Pak. Oke, coba kelompok 2. Saya ketika Pak, jaraknya terasa lebih panjang jadi agak dingin. Jadi agak dingin. Oke, siap. Terima kasih ya. Tepuk tangan untuk temannya. Nah, kita coba dengarkan juga bagaimana pengalamannya dari kelompok 1. Silakan, kelompok 1. Saya pernah ke Makassar, Pak. Waktu subuhnya terasa lebih cepat daripada di sini. Pernah ke Makassar, waktu subuhnya terasa lebih cepat. Oke, pengalaman yang menarik. Nah, sekarang kita coba juga mendengarkan bagaimana pengalamannya kelompok 3. Silakan. Kalau saya di Jakarta, Pak, kayaknya matahari tenggelam lebih cepat dibanding di sini. Wow, jalan-jalan ke Jakarta. Ya. Terasa lebih cepat pada saat mau terbenam. Oke. Tepuk tangan untuk semuanya. Pengalaman dari kelompok 1, 2, dan 3 cukup menarik. Ya. Kemudian Pak Guru juga ingin menanyakan sesuatu. Kenapa orang tua kita itu mengatakan, ya, ada waktu terbaik untuk kita menanam padi atau menanam sesuatu. Begitupun pada saat pergi melaut. Apakah ini ada kaitannya atau ada hubungannya dengan matahari? Ada, Pak. Ada. Iya, Pak. Nah, siapa kira-kira yang bisa menjelaskan ini? Saya, Pak. Oke, ternyata luar biasa semangatnya ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, coba kita mulai dari kelompok 3 dulu. Kita dengarkan dulu penjelasannya. Saya bilang kalau mau tanam jagung bagusnya saat musim kemarau mulai menghasilkan matahari pas untuk tumbuh. Oke, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, kita lanjut ke kelompok 2. Silakan, kelompok 2. Kalau petani di desa saya biasanya menanam padi setelah musim bersama katanya matahari bikin tanah jadi lebih subur. Oke, siap. Alhamdulillah. Iya, tepuk tangan untuk temannya. Nah, sekarang jangan sampai kelompok 1 ketinggalan. Kita coba dengarkan juga. Ayah saya bilang kalau nelayan berangkat melaut waktu malam karena ikan lebih banyak naik ke permukaan. Oke, alhamdulillah ya. Jawaban kalian semua menarik. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Tapi Pak Guru masih ingin bertanya nih. Rasanya belum puas mendengarkan jawaban-jawaban kalian yang cukup menarik. Mengapa juga ini? Matahari selalu terbit di timur dan terbenam di barat. Ya, kenapa kira-kira? Kemudian, kenapa kita juga sering melihat bulan purnama? Itu di malam tertentu, bukan setiap malam. Apakah kejadian-kejadian ini ada kaitannya dengan matahari? Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Nah, siapa yang bisa menjelaskan ini? Saya, Pak. Saya ulangi, siapa yang bisa? Saya, Pak. Oke, coba kelompok 1 duluan, ya.
Karena bumi berputar, Pak, jadi kita bisa melihat matahari seolah-olah pindah dari timur ke barat. Karena bumi berputar. Kita tepuk tangan untuk temannya. Nah, kita juga mau dengarkan nih. Coba kelompok 2. Kalau bulan pertama, matahari dipantulkan dari matahari. Oke. Coba kita langsung lanjutkan ke kelompok 3. Jadi saya bilang bulan pertama itu matahari karena malam Oke, jawaban yang menarik. Tepuk tangan untuk semuanya. Dari semua pertanyaan saya tadi, ya, yang kalian sudah jawab, itulah sebenarnya yang akan kita pelajari hari ini. Kenapa? Ini yang harus kita cari tahu ini. Kenapa siang dan malam itu bisa berbeda panjangnya? Seperti tadi yang kalian rasakan pada saat pergi jalan-jalan ke luar kota. Kemudian kita juga akan belajar dengan melihat cerita dan pengalaman dari budaya kita sendiri. Jadi artinya budaya kalian, kebiasaan kalian di lingkungan sekitar. Misalnya nih, ya, itu tadi ada yang merasakan dari Toraja itu terasa dingin. Ini ada contohnya. Ada di kutub penuh dengan es, ya. Ini siangnya bisa sangat lama, bahkan sampai berbulan-bulan. Jadi pembelajaran kita hari ini, ya, mudah-mudahan budaya dan identitas kalian itu dapat kita gali, ya, dan menyatu dalam pembelajaran hari ini. Tapi ada yang perlu saya pesankan sama kalian sebelum kita mulai belajar. Apa itu? Kontrak belajar. Apa itu kontrak belajar? Sesuatu yang harus kita laksanakan sama-sama pada saat proses belajar berlangsung. Karena kebetulan hari ini kita akan berdiskusi, maka inilah kontrak belajarnya. Dengarkan saat teman ada yang berbicara. Itu perlu dengarkan dengan baik. Kemudian hargai pendapat teman. Kalau ada teman yang berpendapat, kita tidak boleh mencela. Kita harus menghargainya. Kemudian, tak kalah pentingnya, pada saat nanti belajar, silakan bekerja sama dengan baik. Untuk itu, saya akan awali pembelajaran hari ini dengan memutarkan video untuk kalian. Silakan. Disimak videonya. Pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa ada siang dan malam? Kenapa ada musim hujan dan musim kemarau? Dan kenapa rasi bintang yang kita lihat bisa berubah-ubah setiap waktu? Ayo kita bahas bareng. Semua itu terjadi karena bumi kita melakukan dua gerakan utama, yaitu rotasi dan revolusi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Bumi berputar dari barat ke timur. Atau kalau kita lihat dari atas kutub utara, gerakannya berlawanan dengan arah jam hujan. Tapi kok kita nggak merasa bumi berputar ya? Itu karena adanya gravitasi yang menahan kita tetap di permukaan. Rotasi bumi berlangsung selama 23 jam 56 menit. Atau ketika dibulatkan menjadi 24 jam. Kecepatannya Silakan diperhatikan ya. 1600 km. Simak baik-baik. Itu lebih cepat loh dari kecepatan suara. Rotasi bumi punya dampak besar buat kehidupan kita. Misalnya, terjadinya siang dan malam. Sisi bumi yang menghadap matahari mengalami siang, sementara sisi yang membelakangi matahari mengalami malam. Yang kedua,
perbedaan waktu. Karena bumi terus berputar, setiap daerah pastinya akan mengalami waktu yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga, gerak semua harian matahari. Matahari terlihat terbit dari timur dan tenggelam di barat. Padahal yang sebenarnya bergerak adalah bumi. Yang terakhir ada di perbedaan kecepatan gravitasi bumi. Benda di kutub dan di khatulistiwa punya masa yang sama, tapi berarti berbeda-beda karena kecepatan gravitasi di kedua tempat itu tidak sama. Selain rotasi, bumi juga melakukan revolusi, yaitu suatu peristiwa bumi bergerak mengelilingi matahari. Satu kali revolusi memakan waktu 365,25 hari, atau sekitar 1 tahun. Satu kali revolusi bumi dapat juga disebut sebagai kala revolusi. Bumi melakukan revolusi. Silakan ya, amati baik-baik, dengarkan baik-baik. Melakukan putaran rotasi di lintasan atau orbitnya. Nah, karena ada lebih 0,25 hari tiap tahunnya, kita punya tahun kehabisan setiap 4 tahun sekali, di mana Februari punya 29 hari. Tapi bukan cuma itu, bumi juga miring 23,5 derajat dari suhunya, dan ini menghasilkan beberapa fenomena menarik. Yang pertama, ada pergantian musim. Di belahan bumi utara dan selatan, ada musim semi, panas, gugur, dan dingin. Sedangkan di daerah khatulistiwa hanya ada musim hujan dan musim kemarau. Yang kedua, perbedaan panjang siang dan malam. Semakin jauh dari khatulistiwa, semakin panjang perbedaan durasi siang dan malamnya. Yang ketiga, gerak semu tahunan matahari. Matahari terlihat berpindah posisi sepanjang tahun karena perubahan sudut bumi terhadap matahari. Yang keempat, terbentuknya rasi bintang. Karena revolusi bumi, Silakan diperhatikan ke depan ya. Berbeda-beda setiap tahunnya. Yang kelima, adanya kalender Masehi. Kalender yang kita pakai sekarang Aura Cinta. pada revolusi bumi yang berlangsung selama 1 tahun. Silakan perhatikan ke depan. Coba bayangkan, Silakan perhatikan ke depan. Bumi berhenti berputar. Apa yang akan terjadi? Jawabannya, kekacauan total. Selain itu, bumi juga akan mengalami beberapa kejadian. Seperti yang pertama, semua benda akan terlempar ke timur. Karena bumi berotasi dengan kecepatan 1670 km per jam, jika tiba-tiba berhenti, semua benda di permukaan bumi akan terdorong ke arah timur dengan kecepatan yang tinggi. Kota-kota ini bisa hancur. Bencananya itu seperti gempa, tsunami, dan angin super dahsyat. Lempeng bumi yang biasanya stabil akan terguncang, menyebabkan gempa bumi besar. Lautan yang tadinya mengikuti rotasi bumi akan terus bergerak dan menciptakan tsunami raksasa. Angin super kencang juga akan perhatikan ya, perhatikan. Yang ketiga, perubahan iklim yang ekstrim. Tanpa rotasi, bumi tidak akan saling mendistribusikan panas secara merata. Hasilnya, setengah bumi akan terus terpapar matahari dan menjadi super panas, sementara setengah lainnya akan mengalami kegelapan total dan menjadi sangat dingin. Tanpa rotasi, kita nggak akan punya siang dan malam, dan tanpa revolusi, nggak akan ada musim. Gimana? Sekarang udah paham kan kenapa bumi kita terus bergerak? Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video seru lainnya. Sampai jumpa! Nah, itulah tadi ya video tentang revolusi dan rotasi bumi. Kemudian perhatikan juga rumah adat. Rumah adat yang selalu menghadap ke matahari. Jadi ini yang di layar, ini adalah rumah adat Mamuju atau rumah adat suku Mandar. Ini bisa dilihat juga di sini, ya. Ini rumah adat sesuai yang ada di layar. Kemudian ini rumah adat suku Bugis. Seperti ini modelnya. Ini rata-rata rumah adat ini menghadap ke matahari. Nah, kemudian ini suku Toraja. Ya, ini bisa dilihat. Kemudian
Satu lagi, ini adalah suku Jawa. Jadi ini ada beberapa ya perwakilan suku dari rumah adat yang saya tampilkan. Sebenarnya masih banyak lagi rumah adat yang ada di Indonesia. Tetapi yang saya tampilkan yang ada kaitannya dengan daerah kita. Kemudian selain rumah adat, perhatikan juga ini ada buku yang membahas tentang ini mengenal cuaca dan iklim. Ini nanti akan memperkaya dengan pembelajaran kita. Ini ada galaksi dan bintang. Ya, ada kaitannya dengan pembelajaran kita. Kemudian mengenal tata surya. Selanjutnya, perhatikan data panjang siang di beberapa kota di Indonesia. Di mana ada 3 yang saya tampilkan. Ada Jakarta, Jayapura, Banda Aceh. Di bulan Maret ini semuanya sama. Antara Jakarta, Jayapura, dan Banda Aceh. Kemudian Juni, perhatikan, sudah ada perbedaan. Bulan September, kebetulan sama lagi. Tetapi di bulan Desember, ada lagi perbedaan. Silakan perhatikan baik-baik, diamati. Ini akan menjadi gambaran kepada kalian. Kenapa pada saat kalian pergi jalan-jalan ke luar kota, ada perasaan berbeda. Ya, ada perasaan berbeda. Kadang terasa lama waktu malamnya, atau terasa lebih cepat waktu siangnya, ataupun sebaliknya. Oke, sekarang tibalah saatnya kita akan berdiskusi, ya, mendiskusikan tentang apa? Ini di atas. Kapan waktu yang paling pas untuk kita bekerja atau beraktivitas di kampung kita ini? Kapan saatnya itu? Kemudian ini juga perlu kita diskusikan. Kenapa juga itu nelayan? Biasanya kalau kerja di malam hari, sedangkan petani lebih banyak kerja di siang hari. Sudah siap diskusi? Alhamdulillah. Jadi silakan berdiskusi sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagi. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan didiskusikan. Menurutku pagi karena udaranya masih sejuk. Oke, sambil kalian diskusi, saya akan bagikan ya lembar kerja untuk kalian. Aku ingat nenek bilang kalau bulan purnama itu sangat bagus buat menanam kacang tanah. Setuju. Ya, silakan diskusikan dengan baik. Silakan. Didiskusikan dengan tema di atas. Ya. Bukan, ini nanti dibacakan. Sediskusinya. Kalau yang ya, betul. Ya, ini diisi. Oke, silakan diskusikan dengan baik ya. Sampai kalian menemukan ya, sampai kalian menemukan ini di atas.
jawabannya. Ya, ya itu nanti akan tunggu gilirannya saja, ya. Ini lembar kerjaannya ya. Oke, silakan didiskusikan. Ya, ada kendala? Ada kendala? Enggak ya. Oke. Kelompok 3 ada kendala? Itu tidak. Ini dibacakan nanti. Ada kendalanya untuk mendiskusikan di atas? Ada apa tidak? Silakan lanjutkan.
Silakan diskusikan dengan baik ya. Jadi ingat ya, ini tema diskusi kita. Oke, diskusikan baik-baik. Waktu kapan kita itu yang paling pas kita bekerja di kampung kita, ya. Iya. Iya. Ya, waktu diskusi sebentar lagi selesai. Jadi, setelah selesai sebentar, saya minta perwakilan setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Bumi, utara,
Oke, sedikit lagi ya. Maka belahan selatan, belahan dulu, Oke. Oke, silakan siapkan masing-masing perwakilan yang akan menyampaikan hasil diskusinya pada diskusi kita kali ini. Oke, persilakan. Waktu diskusi sudah selesai. Sekarang saya minta masing-masing perwakilan silakan berdiri untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Dari kelompok 1, silakan berdiri. Siapa yang akan menyampaikan hasilnya? Hasil diskusi ya. Hasil diskusi. Silakan berdiri siapa? Dari Oke, sekarang saya minta silakan dari kelompok 3 dulu. Silakan sampaikan hasil diskusinya. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Oke, bagus ya. Sekarang kita minta kelompok 2. Menurut hasil diskusi kami, hewan juga memiliki waktu beraktivitas berbeda. Ayam biasanya bertelur saat pagi, kelelawar aktif menanam, dan sapi digunakan petani untuk membuat sahur di siang hari. Nenek kami pernah bercerita kalau burung hantu dianggap sebagai pengguna malam karena matanya bisa melihat jelas di gelap. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk temannya. Oke. Yang semangat dong. Harus semangat. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok 1. Silakan sampaikan hasil diskusinya. Kami berdiskusi bahwa waktu terkait aktivitas pada pagi sampai siang mulai kerja malam karena mencari sedangkan petani kerja siang karena butuh cahaya matahari. Di keluarga kami juga ada cerita kalau bulan purnama dipakai untuk menentukan waktu menanam kacang tanah. Bagaimana kelompok 1 dengar suara dari kelompok 3 maksud saya ya. Dengar suaranya kelompok 1? Dengar, Pak. Oke, coba diulangi sampaikan ya. Sampaikan dengan baik dengan suara yang lantang. Ya. Kami berdiskusi bahwa waktu terbaik untuk aktivitas adalah pagi sampai siang. Nelayan kerja malam karena mencari ikan, sedangkan petani kerja siang karena butuh cahaya matahari. Di keluarga kami juga ada cerita kalau bulan purnama dipakai untuk menentukan waktu menanam kacang tanah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sebelum lanjut, karena tadi sudah mempresentasikan semua kelompok 1, 2, dan 3. Adakah yang ingin menanggapi dari hasil diskusi kita kali ini dari setiap kelompok? Ada? Oh, tidak. Alhamdulillah sudah jelas ya? Ya, Pak. Alhamdulillah. Jadi, nah sekarang saatnya Pak Guru akan mendemonstrasikan, ya, mendemonstrasikan menggunakan globe ini ya.
Tapi sebelumnya perhatikan ya. Jadi kita akan hubungkan dengan ilmu pengetahuan dari apa yang kalian sudah diskusikan. Dengan cara praktekkan ke depan. Ini globe, ini namanya globe ya. Perhatikan baik-baik. Jadi ini kalau saya arahkan senter seperti ini, ya, perhatikan baik-baik. Yang terkena cahaya itu berarti itulah waktu siang. Sedangkan yang bagian belakang ini yang tidak terkena sinar matahari atau sinar senter, itulah waktu malam. Jadi ini daerah Afrika, ya. Sedangkan di daerah bagian belakang ini, di bagian samudra itu, Samudra Pasifik, itu malam, ya. Jadi coba perhatikan ini, kalau saya putar ini, India siang, kemudian menyusul ke Filipina, ya. Menyusul lagi ke Samudra Pasifik bagian utara, ke Amerika, Meksiko, ya. Semakin cepat saya putar ini, itu akan mempengaruhi seberapa lama waktu siangnya, ya. Kalau lebih cepat, berarti waktu siangnya itu lebih cepat. Tapi kapan lebih lambat, berarti dia akan lebih lama, ya, lebih lama. Oke, paham sampai di sini? Iya. Coba amati baik-baik, ya. Ini. Jadi ada bagian yang tidak, ya, yang tidak terdeteksi oleh sinar matahari. Ini bagian ini, ya. Oke. Sekarang giliran kalian. Silakan persiapkan alatnya. Karena kita akan mempraktekkan. Kalian akan menulis cerita dan mendemonstrasikan juga seperti apa yang Pak Guru sudah lakukan. Saya bagikan lagi. Ya, kau. Oke, silakan. Siapkan bolanya. Nyalakan senternya. Silakan. Coba dipraktekkan. Ya. Nah, mana senternya? Coba dinyalakan senternya. Iya, baru diputar. Nah. Iya. Menulis cerita. Ya. Ya. Oke. Iya, silakan. Diputar ya. Ada yang putar, ada yang senter. Nah, coba. Ini guys, ini adalah siang. Siang dari bagian belakang ini. Iya. Oke. Siapa yang menulis cerita, silakan tulis ceritanya. Iya. Oke, diperhatikan ya, diperhatikan. Silakan diperhatikan prakteknya. Ya. Bisa ganti-gantian ya, bisa ganti-gantian. Ganti-gantian. Oke, ya. Bisa saja diletakkan senternya begini, baru diputar. Nah. Oke, paham ya? Semakin cepat diputar, ya, maka akan lebih cepat siangnya, ya. Nah,
Jadi ini waktu siang ini di sini, waktu siang sampai di sini. Nah, sebelah sini itu waktu malam. Jadi kalau cepat berarti cepat juga siangnya, cepat juga malamnya. Tapi kapan lambat, maka itu akan terasa lebih lama. Ya. Oke. Fokus ya. Fokus. Jangan arahkan senternya ke kelompok lain ya. Bagaimana, sudah mulai paham? Iya. Ini semua ada kaitannya tadi pada saat kalian pergi jalan-jalan ke luar kota. Dalam hidup itu. Ya, bisa gantian supaya bisa saling paham ya. Bisa gantian ya. Nah, bisa gantian supaya saling paham. Nah, oke. Di sini bagaimana? Awas. Nah, bisa. Kalau ada yang ingin mencoba di depan, boleh ya kita menggunakan langsung globe. Nah, silakan kalau ada yang ingin mencoba. Nah, seperti tadi Pak Guru yang lakukan. Siapa?
Silakan, coba maju ke depan. Ya, silakan maju. Iya, silakan ke sini, maju ke sini. Ya. Silakan. Nah, kamu amati langsung daerah mana yang terkena sinar. Oke. Senternya ya. Manfaatkan dengan baik. Oke, perhatikan temanya ke depan ya. Ini boleh tes satu-satu nanti. Nah, bisa langsung putar juga. Nah, oke. Nah. Jadi kalau lama misalnya begini seperti ini lambatnya, berarti lama siangnya itu. Tapi kapan putarannya begini, berarti itu cepat. Oke, nah perhatikan daerah mana. Ya. Oke, sudah cukup? Oke, siapa lagi dari kelompok lain? Nah, silakan maju. Senternya silakan. Boleh matikan senternya yang sudah melaksanakan praktek ya. Oke. Silakan. Sambil diputar, perhatikan. Ya, bisa sebelah situ berdirinya Akbar supaya teman-temannya lihat. Ya. Silakan, bisa dibaca juga ya daerah mana yang terkena sinar matahari. Nah, sekarang itu daerah mana yang terkena? Coba dibaca ya. Saya tahan begini. Daerah apa yang dikena senternya? Senter itu harus tetap seperti ini ya, tidak boleh diarah-arahkan begini. Karena itu matahari tidak bergerak begini, dia itu di tempatnya kalau matahari. Maka begitu pun dengan senternya. Ya. Nah, daerah apa yang dikena? Boleh dibaca. Amerika. Oh, Amerika. Oke. Sudah paham ya? Oke, boleh gantian kelompok lain. Siapa lagi? Boleh maju ya untuk mencoba menggunakan langsung globe. Silakan maju. Ya, boleh langsung gunakan ini saja. Ya. Oke, sebelah situ berdirinya. Ya, sambil diputar. Iya. Diputar, kemudian perhatikan daerah mana yang terkena cahaya senter. Oke, senternya. Perhatikan ke depan ya. Nah, sekarang daerah mana yang terkena? Boleh dibaca ya. Oke. Paham ya? Oke, bisa sambil putar lagi. Saya perhatikan ke depan ya, temannya mempraktekkan. Oke, paham ya? Masih ada yang mau mencoba? Saya persilakan. Oke, silakan kelompok 1. Oke, silakan maju ke depan. Silakan, iya. Silakan. Ya, oke, gantian ya. Silakan ya. Oke, sambil dibaca.
Iya, boleh dibaca dari mana? Nah, misalnya ditahan begini. Dari apa sekarang siang? Coba dibaca salah satunya saat di situ. Ya? Oh, samudra ini. Kepulauan Marshall. Nah, oke? Berarti di sini siang, berarti di sini malam. Apa di sini malam? Nah, misalnya Mesir. Oke? Bumi kita itu seperti ini, ya, dia berputar. Oke? Paham ya? Oke. Masih ada? Masih ada? Boleh? Silakan ke depan. Oke. Silakan diputar. Sambil saya juga ingin cek bagaimana menulis ceritanya. Terselesaikan? Oke. Kelompok sini. Ini. Oke, selesai ya. Di sini selesai. Oke. Iya, sambil dibaca ya. Oke, sudah? Oke. Oke. Bagaimana? Selesai? Oke. Menulis cerita aman? Oke. Untuk pekerjaan untuk yang berkelompok aman? Sudah paham ya? Oke. Kalau begitu nah, perhatikan baik-baik. Jadi boleh dikumpulkan ya. Boleh dikumpulkan. Oke. Boleh dikumpulkan. Oke. Kemudian bolanya boleh juga dikumpul hasil kreasi kalian. Oke, bagus. Bagus bolanya ya. Coba dikumpulkan bolanya. Wow, luar biasa bolanya. Oke.
Oke, jadi ini karya kalian ya. Bagus-bagus ya. Kreatif sekali. Ini punya siapa? Oh, kelompok 2 ya. Ini bagus ya. Tidak lembek. Yang ini punya siapa? Nah, ini juga bagus ya. Oke. Ini yang punya siapa? Kelompok 3. Ya, alhamdulillah ya. Bagus-bagus. Oke. Jadi saya ingin bertanya nih, ya, kepada kalian semua. Dari semua yang sudah kita pelajari dari awal sampai saat ini, ya, karena akhir pelajaran kita hari ini tidak lama lagi, ya. Nah, sekarang perhatikan pertanyaan ini. Sebutkan apa hal yang paling menarik yang kalian pelajari hari ini. Kemudian, apa yang masih membuat kalian bingung? Ini bisa ditulis dalam buku tugasnya. Ya, bisa ditulis. Dari 2 pertanyaan ini. Jadi silakan masing-masing menuliskan. Salah. Jadi pertanyaannya itu yang pertama. Ya, silakan. Yang kau bingung, ya terus memang ada di sini. Jadi setiap anggota kelompok semuanya menuliskan apa ini? Apa yang paling menarik menurut kalian yang kita pelajari hari ini? Kemudian yang kedua, ini apa yang membuat kalian bingung? Itu ditulis. Jadi setiap kelompok itu menuliskan ya. Tak ada satu pun anggotanya yang tidak menulis, semuanya menulis. Iya. Iya. Iya, silakan tulis. Oke, sekitar 13 menit waktu yang saya berikan ya untuk menuliskan baik mulai dari video yang kita tonton sampai menuliskan cerita sampai mempraktekkan tadi ya, baik menggunakan bola yang kalian buat maupun menggunakan globe ya. Oke, sudah dituliskan? Oke, silakan tuliskan ya. Mana sudah dituliskan? Iya. Iya, ada 2 pertanyaan yang harus dijawab. Ya. Ya. Iya.
Oke, ditulis dengan baik. Bagaimana? Sudah? Pak. Sini. Tulis sini, anu nyari tulisan gue. Tulis sini. Oke ya. Sisa waktu 3 menit. Tiga menit. Upayakan semuanya menuliskan. Nanti dikumpulkan. Oke. Silakan dikumpulkan ya. Di masing-masing kelompok satukan bukunya ya. Nah, nanti oke. Jadi sebelum kita akhiri ya. Jadi kita sebenarnya sudah belajar banyak hal hari ini. Jadi bisa diperhatikan ya. Jadi mengenai dari perbedaan siang dan malam itu karena revolusi bumi ini kita sudah pelajari tadi
Kemudian berikutnya, perhatikan ini. Ini mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan, sama seperti nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, kita juga belajar untuk bekerja sama saat membuat model. Model tadi ya, yang ini yang dimaksudkan. Kalian bekerja sama, itu ada kaitannya dengan gotong royong. Ya. Nah, kemudian sebagai tugas di rumah, Pak Guru ingin kalian itu menanyakan kepada kakeknya atau neneknya, ya, tentang cerita yang berhubungan dengan matahari dan rasi bintang. Oke, paham? Ya, Pak. Oke, jadi insya Allah pertemuan berikutnya kalian harus ceritakan kembali apa yang kalian sudah dapatkan dari kakek atau neneknya. Kemudian perlu saya ingatkan, setiap budaya yang kita punya, ya, itu punya cara unik untuk melihat alam. Identitas budaya kalian itu penting dan dihargai di kelas ini. Jadi sampai jumpa ya untuk di pertemuan berikutnya dengan cara kumpulkan apa yang sudah kalian tanyakan sama kakek dan neneknya sesuai yang saya tampilkan di layar. Oke? Terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang kalian belajar sudah sangat luar biasa. Saya akhiri. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.